Seorang pembunuh bayaran kelas atas bersiap untuk membunuh presiden. Pertama, ia menembakkan satu peluru uji ke dinding untuk melihat bagaimana kipas kecil di dekatnya bergerak. Dari situ ia bisa mengetahui arah dan kecepatan angin, yang membantunya menghitung seberapa jauh peluru akan bergeser. Setelah itu, ia membidik targetnya dan menembak lagi. Kali ini tepat di tengah. Ia menahan napas. Ketika presiden muncul, ia menarik pelatuk dan mendaratkan tembakan kepala yang sempurna. Tim keamanan segera menyisir area tersebut dengan teropong, tetapi sang pembunuh sudah siap. Ia memiringkan senapan snipernya hingga sinar matahari memantul dari skop untuk memastikan mereka melihatnya. Begitu ia berhasil menarik perhatian mereka, ia dengan cepat membongkar senapan itu menjadi beberapa bagian, memasukkannya ke dalam koper, dan menyembunyikan bom waktu di dalamnya. Tujuannya adalah menjadikan kamar hotel itu sendiri sebagai tempat kejadian, tanpa meninggalkan jejak bahwa ia pernah melarikan diri. Sebelum pergi, ia membunyikan alarm kebakaran hotel agar keamanan dan polisi bergegas menuju kamar tersebut. Lalu, ia dengan tenang masuk ke sebuah mobil yang sudah ia parkir sebelumnya dan pergi dari sana. Saat polisi berlari menuju hotel, sang pembunuh kembali memutar arah dan mengembalikan mobil umpan itu ke tempat parkir semula. Kemudian, ia masuk ke mobil aslinya dan melarikan diri. Dengan cara ini, meskipun kamera keamanan menangkap mobil pertama, itu tidak akan berarti apa-apa. Saat tim SWAT tiba di kamar hotel, bom waktu itu sudah meledak. Ledakan tersebut membakar segalanya hingga menjadi abu. Tidak ada sidik jari, tidak ada petunjuk, bahkan mobil umpan itu pun hancur. Seolah-olah ia tidak pernah berada di sana sama sekali. Namun, ada satu masalah yang tidak ia duga. Keamanan di pos pemeriksaan jalan raya meningkat 3 kali lipat. Setiap mobil dihentikan dan diperiksa. Meski ia menyamar sebagai pengacara, ia tetap diberhentikan dan petugas membuka bagasinya. Di dalamnya ada koper yang sama yang sebelumnya membawa senapan snipernya. Mereka memeriksanya, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan, sehingga ia dibiarkan pergi. Senapan itu telah disamarkan sepenuhnya. Tak satu pun bagiannya lagi terlihat seperti senjata. Gagangnya kini menjadi skop. Batang logam membentuk badan senjata. Kepala resleting berfungsi sebagai pelatuk. 4 peluru tersembunyi di dalam 4 roda koper. Semua orang terkejut. Tembakan itu diambil dari jarak 3.815 meter. Lebih jauh dari rekor sniper manapun di dunia. Sementara itu, sang pembunuh telah sampai di tempat persembunyiannya. Ia masuk ke internet untuk mengumpulkan pembayaran 30 juta dolar miliknya. Namun setelah menunggu lama, satu-satunya pesan yang ia terima adalah, "Bangsat kau!"